Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berpuasa. Kita berjumpa lagi di podcast Ramadan, bicara tentang problematika seputar Ramadan dan solusinya. Kali ini kita mau bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Orang nanti sakit gimana, terus juga kalau minum pil penahan haid tapi dengan harapan untuk puasanya full, itu gimana? Kita tanyakan. Makin menarik, yaitu kita bicara tentang kesehatan nih sekarang nih Ustaz nih. Kesehatan ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah saksikan video kita juga, yang video kami yang tahun lalu ya. Tapi ada juga nih yang tahun ini yang belum kita tanyakan di tahun-tahun lalu. Seperti yang tadi di awal dan juga yang kita mau tanyakan sekarang berkaitan dengan kesehatan ini Ustaz. Berkaitan dengan kesehatan kan di kita ini ada berbagai macam penyakit dan juga cara menyembuhkannya Ustaz. Nah, pertanyaan pertama gini Ustaz, jadi seperti orang yang sakitnya udah lumayan Ustaz, atau tidak dirawat tapi dia di rumah, sekali ke rumah sakit cuci darah. Nah itu tapi dia merasa sanggup puasa, itu gimana tuh Ustaz ya? Baik, hukumnya berkenaan dengan orang yang cuci darah ini memang ada pembahasan dari para ulama, khususnya ulama yang berkumpul di Majma'ul Fiqhil Islami, ya, Dewan Fikih Islam Internasional gitu, yang berkumpul di dalamnya para ulama dari seluruh negeri Islam gitu. Yeah. Itu termasuk membahas tentang masalah cuci darah, apakah itu membatalkan puasa atau tidak gitu ya. Yeah. Nah, dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, yang saya pakai adalah fatwa mereka bahwasanya itu adalah termasuk membatalkan puasa, walaupun dia kuat saat itu puasa. Baik. Alasannya karena cuci darah ini termasuk ada kandungan-kandungan. Jadi darah itu kan karena ginjal sudah tidak berfungsi, maka harus ada mesin yang berfungsi seperti ginjal. Ginjal tidak berfungsi, maka ada mesin yang fungsinya seperti ginjal yang berada di luar, yang tugasnya adalah untuk menyaring racun-racun darah gitu. Nah, darah itu ketika dimasukkan lagi ke dalam tubuh itu sudah ada campuran yang lain. Yang saya baca itu adalah tambahan dari zat-zat yang lain, dan itu membuat seseorang merasa segar gitu ya, dan sebagainya. Maka saat itu membatalkan, dan itu hukumnya sama seperti dia mendapatkan asupan makanan dan minuman, dan itu membatalkan. Baik. Oke. Dan berarti terus dia harus mengqadha. Iya, harus mengqadha nanti ketika dia dalam kondisi mampu untuk mengqadhanya. Baik. Contohnya dia bisa mengqadha. Kan dia misalnya orang yang sudah cuci darah itu cuci darah 3 hari sekali. Nah, dia bisa mengqadha di hari lain. Atau dia bisa puasa di hari di mana dia tidak cuci darah, kalau memang dia dikatakan mampu gitu. Mampu ya. Dan sambil berdoa kepada Allah, barangkali dengan dia berpuasa itu diampuni dosa-dosanya dan diangkat penyakitnya. Doa dia insyaallah mustajab gitu ya. Tapi kalau kalau udah tua rentak boleh difidyah Ustaz ya. Nah, tua rentak juga dilihat dulu. Tua rentak dalam keadaan sehat apa sakit? Bukan, itu tadi cuci darah tadi. Cuci darah. Dia masih kuat puasa apa enggak? Dia udah tua rentak, misalnya di atas 65. Nah, orang tua yang cuci darah kemudian dalam kondisi enggak cuci darah, misalnya dalam kondisi 3 hari sekali. Nah, di situ dia tidak cuci darah. Dia masih mampu puasa apa tidak? Oke. Kalau dia masih mampu puasa, maka dia tetap wajib puasa. Nah, tetap wajib puasa, tidak boleh langsung fidyah gitu. Oke. Ya, barangkali dengan dia puasa dia akan dapat pahala banyak, doa dia terkabul. Ya, barangkali kesembuhan dari Allah kan bisa saja, keajaiban tuh sangat memungkinkan gitu ya. Dan itu banyak membuat dokter-dokter itu merasa heran gitu. Apa ini yang bisa membuat gitu? Dan sebagainya. Itu tetap lakukan puasa. Tapi ketika dia sudah dinyatakan tidak boleh puasa oleh dokter, walaupun dalam kondisi tidak cuci darah, dan yang mengatakan adalah dokter-dokter yang ahli, maka ketika itu kita katakan dia termasuk orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi. Atau bisa juga Mbak Khalid, dia sudah dikatakan cuci darah dan tidak boleh puasa, karena puasa itu akan menyebabkan dia cepat meninggal
contohnya gitu ya, membuat dia bahaya. Yang paling parah adalah meninggal. Maka walaupun dia belum tua, namun dia dinyatakan mengalami suatu penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Masya Allah. Nah, ketika itu dia boleh bayar fidyah. Dia boleh nggak puasa. Artinya nggak mesti terikat dengan usia, Ustaz. Usia ya? Nggak ya. Kalau misalnya 70 masih bisa juga, ada masalah. Ada orang yang kemarin nenek-nenek atau kakek-kakek itu umur 80, 90 masih kuat puasa itu. Masya Allah. Baik. Berkaitan dengan darah lagi nih, Ustaz. Gimana hukumnya kalau ya kita kuat, kita biasa setiap bulan itu atau 2 bulan sekali ya donor darah. Hukumnya gimana, Ustaz? Donor darah di bulan Ramadan. Nah, tentang masalah donor darah, sebenarnya kalau memang bisa dilakukan, nih jawabannya, kalau memang bisa dilakukan di malam hari itu lebih baik. Oh iya, Masya Allah ya. Nah, itu udah nggak sak lagi gitu. Betul. Namun terkadang darah itu kan dibutuhkan sesegera mungkin, sehingga kita di siang hari harus melakukan donor. Maka di dalam hal ini para ulama masa kini juga berbeda pendapat di dalam menyikapi hukum donor darah ini. Sebagaimana ulama dulu juga, karena para ulama masa kini nih, donor darah ini bisakah disamakan dengan bekam gitu ya? Ya. Nah, kalau memang disamakan dengan bekam, oke, kita samakan dengan bekam. Maka ulama dahulu pun berbeda pendapat tentang hukum bekam itu membatalkan atau tidak. Mayoritas ulama berkata tidak membatalkan, tapi mazhab Ahmad, imam mazhab dari Hambali itu mengatakan batal. Karena ada hadis yang mulia, Nabi SAW bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam itu sama-sama batal puasanya. Oh gitu ya. Nah, tapi pendapat mayoritas ulama insya Allah yang kita pegang, saya nggak katakan kuat, karena kalau kuat berarti yang sono lemah gitu. Siapa saya yang bisa gitu. Saya milih pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya berbekam atau dibekam atau membekam orang itu tidak membatalkan puasa, karena ada hadis yang menunjukkan dalam Sahih Bukhari juga nih Abu Khalid, bahwasannya Nabi kita SAW pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Oh, Masya Allah. Nah, kata-kata wa huwa shaimun dalam kondisi berpuasa itu menunjukkan puasanya nggak batal gitu. Baik. Nah, kita katakanlah nggak batal, bisa nggak disamakan dengan bekam itu, donor darah dengan bekam? Sebagian ulama mengatakan bisa disamakan. Dan berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang bekam saja tidak membatalkan puasa, maka donor darah pun tidak membatalkan, disamakan. Baik. Walaupun jumlah darah yang keluar dengan donor darah itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan bekam. Tapi ya itu tadi disamakan. Dan juga lemas sampai kunang-kunang gitu. Baik. Namun ketika dia habis donor darah itu dia lemas, dia khawatir pingsan gitu ya, hampir jatuh gitu ya, dan dia nggak ada solusi lain melainkan dia harus makan, maka saat itu dia dikatakan seperti orang yang sakit. Oh baik. Ya benar ya, yang aman. Sakit kan boleh. Memang yang aman sebenarnya kalau memang bisa malam hari. Kalau memang ada waktu. Kalau masalahnya rumah sakitnya tutup. Nggak, rumah sakit ada yang habis maghrib. Tapi kalau di PMI nggak tahu lah ya jam operasional. Karena pribadi pernah habis maghrib masih ada petugasnya itu. Habis maghrib bis isya. Nah, berkaitan lagi dengan darah, Ustaz. Ini ke kaum hawa nih, perempuan, Ustaz. Tadi misalnya udah niat mau umroh itikaf nih dan juga full meyakinkan full puasanya, tapi malam hari sebelum mulai itikaf itu minum pil penahan haid, Ustaz. Qadarullah dari awal Ramadan belum haid memang. Biasanya jadwal haidnya itu di akhir. Di akhir. Misalnya akhir Ramadan lah ya, kalau hitung-hitungannya gitu. Gimana, Ustaz? Hukumnya, Ustaz? Para ulama menjelaskan juga, saya belum tahu ada ulama yang melarang menggunakan obat penahan haid. Namun dengan syarat aman saja bagi kondisi dia tidak membahayakan. Maka bagi kaum wanita, hukum asalnya boleh menggunakan obat penahan haid. Namun ya hendaknya kalau dia memang tidak mengerti obat apa yang pas bagi dia tak bertanya kepada dokter ahli kandungan yang sesuai dengan kondisi dia itu tadi. Nah itu tadi, itu hukum asalnya boleh. Namun lagi, yang terbaik bagi kaum wanita, terimalah Anda sebagai putri dan anak perempuannya Nabi Adam yang mengalami haid, karena haid itu sudah ditakdirkan oleh Allah ya kepada setiap anak perempuannya Nabi Adam. Kalau itu diterima, maka saat itu insya Allah itu lebih baik dan dia harus mengqadha di luar Ramadan itu lebih baik.